Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Dukuh Welo, Desa Welo apa Dukuh Welo ya? Dukuh Welo. Dukuh Welo ya. Kita ada di Dukuh Welo. Dan ini adalah jalan akses menuju makam Ki Ageng Welo. Dan Ki Ageng Welo itu menurut sejarah masih keturunan dari Sunan Giri, dan di samping kita ini ada Pak Bandi ya. Pak Bandi merupakan pengelola makam sini atau juru kunci, Pak? Boleh juru kunci ya? Bukan, jangan juru kunci, intinya yo sing ngelola wae lah. Sing pengelola. Ya, sing rekso. Pak Bandi adalah pengelola dari makam ini, dan ternyata perjuangan Pak Bandi ini cukup melelahkan, teman-teman ya. Jadi makam ini sempat pernah mau dirubah nama ya, Pak? Sudah dirubah nama malah. Sayyid Abdurrahman bin Yahya. Sayyid Abdurrahman bin Yahya, luar biasa teman-teman. Tahun 95. Makam leluhur kita sendiri ternyata mau dirubah namanya menjadi nama dari negara Prahnya Yahya ya. Dan kita udah memasuki pelataran makam Ki Ageng Welo. Nah, tapi perjuangan Pak Bandi waktu itu berdarah-darah ya, Pak ya? Ya, penuh dengan pro kontra lah dengan masyarakat. Berarti saya kan dari kecil tidak di kampung, Mas. Saya dari kecil itu hidup merantau. Dari tahun 84. Saya pulang ke kampung, berdomisili di kampung mulai 2019. Dari awal muncul sebuah keprihatinan, ya di sini ada makam leluhur, bahasa makam orang tua lah. Tapi ya mohon maaf, mungkin belum waktunya sih ya. Ya. Nah, dari 2019 mulai saya tata dari jalan, ya, secara mandiri dibantu dengan masyarakat gotong royong, sampai akhirnya terwujud 2022 renovasi makam, sampai akhirnya kelar. WC kita siapkan semua fasilitas, ya luar biasa perjuangannya. Dan perubahan nama itu tahun berapa? Perubahan nama Sayyid Abdurrahman bin Yahya itu sekitar tahun 1995. 1995. Ya. Oh. Jauh sebelum saya di kampung. Jauh sebelum di kampung. 1995 itu ya. Dirubah namanya. Iya, Sayyid Abdurrahman bin Yahya. Jadi selama 1995 itu dirubah Sayyid Abdurrahman bin Yahya, bukan hanya sekedar perubahan nama, tapi hall pun dirubah. Hallnya dirubah. Yang seharusnya hall itu di bulan Safar Jumat Pahing, serentak dengan nyadran, dirubah di bulan Mulud. Jadi di sini yang akhirnya menjadi pro kontra dengan saya, yang seakan-akan mindset yang keluar saya merubah sejarah. Padahal saya hanya ingin mengembalikan sejarah, meluruskan apa yang sudah ditanamkan oleh para leluhur. Betul. Nah, di sini. Dan nama pun ya tetap Dukuh Welo ada berkat beliau. Karena beliau ini cikal bakal Dukuh Welo. Di sini kan namanya Pesarian Sentono Ki Ageng Welo. Nama aslinya? Ya, Pesarian Sentono Ki Ageng Welo. Dan apa ya, polemik ini cukup panjang lah. Cukup panjang, pro kontra. Karena ya tadi masyarakat masih termindset hal-hal yang karena dulu mungkin beliau diagung-agungkan, percaya. Maka ketika saya ingin mengembalikan pun terjadi pro kontra yang luar biasa. Dan terjadi apa ya, semacam pembunuhan karakter ya? Terjadi pembunuhan karakter. Karena ya itu tadi, satu, dari kecil saya nggak di kampung, pulang kampung tahu-tahu ingin merubah. Cuman saya punya pedoman satu,
apapun yang terjadi, leluhur sudah meninggalkan tongkat estafet, Mas. Ya. Kita tinggal meneruskan. Lalu salahnya di mana? Tuh. Nah, ini harus kita teruskan. Justru kita nggak merubah Ya, sebenarnya. mengembalikan. Mengembalikan. Iya, iya. Tradisi budaya Jawa yang oleh leluhur dulu sudah dilakukan setiap bulan Sapar, Jumat Pahing. Ya kita teruskan. Jangan ditinggalkan. Dan nguri-nguri budaya itu bukan hanya sekedar bahasane cukup gawe acara haul, kan tidak. Tuh. Keduanya, ini makam sepuh, makam orang tua, buat senyaman mungkin orang-orang yang berziarah. Termasuk fasilitas kita benahi dengan pelana. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada keterlibatan dana dari pemerintah manapun. Sepeser pun. Sepeser pun. Termasuk membuat jalan itu ya. Termasuk akses jalan yang kita sedang buat sekarang. Itu nggak ada campur tangan dari pemerintah manapun. Mandiri. Mandiri ya. Mandiri. Dibantu tenaga masyarakat dan swadaya masyarakat. Menarik sekali teman-teman. Jadi ini fungsinya nguri-nguri leluhur supaya nanti anak turun kita itu bisa mengetahui ini simbahnya. Dibangun, direnovasi tahun 2022. Kalau bulannya saya lupa. 2022 ini dibangun. Dana awal adalah hasil penjualan sengon. Oh. Senilai 90 juta. Dikeluarkan 10 juta untuk pembersihan ulang awal, sisa 80 juta. Nah, 80 juta diterapkan untuk renovasi, dibantu swadaya masyarakat 17 juta. Total 97 juta. Finishing akhir sampai selesai seperti ini, makan biaya 155 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa, Mas. Jadi ini justru dibangun dari kekayaan alam yang daerah sini teman-teman, di tanah-tanahnya Mbah Welo ini ya, ada pohon sengon ya. Ya, dulu sengon, sekarang durian. Sekarang durian. Jadi hasil bumi sini kembali ke sini, Mas. Iya. Hasil bumi sini kembali ke sini. Kita masuk teman-teman. Menarik sekali ya. Assalamualaikum. Oh ini. Ini makam Mbah Welo. Oh iya. Assalamualaikum. Nah, kita lihat nisannya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman nisannya masih Utuh asli. utuh ini ya. Masih asli. Ini katanya dari Giri Kedaton ya, Pak? Sejauh ini secara real, cuman kan kalau dari ciri khasnya saya kan nggak jauh beda dengan komplek pemakaman Sunan Giri. Jadi ini tapi belum ada arkeolog yang ke sini, Pak? Belum. Belum ada campur tangan orang lain lah, orang luar. Ya. Cuman kan pedoman saya satu, apa yang sudah leluhur tanamkan, Ki Ageng Welo ya Ki Ageng Welo. Kita nggak perlu berdebat nama, karena kalau kita berdebat nama panjang lebar, Mas. Iya. Harus mencari manuskripnya yang asli di mana. Ya. Jadi sudahlah, kita fokus tentang apa yang sudah ditanamkan oleh leluhur, kita teruskan saja. Nggak perlu ngerubah-ngerubah ini dan itu. Terlalu panjang. Terlalu panjang lebar. Dan yang itu siapa itu? Ini Mbah Kiai Dolah atau Mbah Matsupi. Mbah Matsupi. Mbah Matsupi. Nah, kalau ini Mbah Buyut Kastani, juru kunci pertama, Mas. Oh, ini juru kunci pertamanya. Ya, yang ini dulu tenar, Mas, keramatnya keluar ketika beliau wafat. Jadi kan beliau tinggal di seberang sungai, di Kalimojosari. Ketika beliau wafat, ingin dikubur di sini. Secara otomatis sungai itu sedang banjir, Mas. Ketika jenazah beliau akan lewat di seberangan dimakamkan di sini, sungai itu berhenti. Luar Ini Mbah biasa. Buyut Kastani. Berhentinya dalam artian kering apa berhenti gimana, Pak? Kering. Sehingga bisa dilewati masyarakat. Kayak Nabi Musa. Nah, Tongkatnya itu Nabi keramat Musa. beliau. Oh. Namanya Mbah Buyut Kastani. Itu peristiwa tahun berapa, Pak? Wah, kurang tahu persis tuh, Pak. Saya belum lahir itu. Cuman cerita legenda yang legenda beredar sampai hari ini yaitu keramat beliau keluar ketika beliau wafat. yang sebelah sini kan ya? Nggih, niki.
Yang sebelah sini teman-teman nih. Nah kalau yang ini tadi. Nah itu mungkin keluarga Mas, saya keluarga. Ya nggak tahu persis lah. Ini kita nggak pernah tahu. Mungkin ini kan deretan keluarga semua. Oh keluarga. Ya, iya. Kita nggak pernah tahu semua. Karena kan beliau orang yang luar biasa. Kalau eranya mungkin sekitar 1800-an. Di era Diponegoro. Kurang lebih sekitar tahun segituan. Iya. Berarti ya bisa jadi beliau pengikutnya Mbah Welo ya. Nah. Oke. Ya alhamdulillah. Baik teman-teman, ini apa namanya manfaat ketika kita nguri-nguri leluhur, nguri-nguri budaya, sehingga kita bisa mengetahui jati dirinya kita, mengetahui leluhurnya kita, jangan sampai mati obor ya. Ya, jangan sampai mati obor teman-teman. Jadi kita harus tetap ingat sama leluhur kita. Dan apa namanya ya, anak cucu kita pun harus mengetahui. Makanya ini saya dokumentasikan supaya nanti ketika orang yang mengetahui sejarah ini tiada, bisa melihat video saya teman-teman. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang akan membelokkan sejarah lagi seperti yang sudah pernah terjadi pada makam Mbah Welo ini. Yang saya takutkan malah ketika sepeninggal Pak Bandi ini ada yang baru lagi mengelola tempat ini kurang jujur. Nah ini yang saya takutkan gitu Pak. Gimana Pak? Ada orang yang nanti sepeninggal Pak Bandi, orangnya baru mengelola tempat ini nggak jujur. Nah itu. Ya kalau di sini Mas kuncinya satu jujur Mas. Nah itu dia. Kalau saya pikir simpel sih, lo mau berbuat jahat terserah lo, mau jujur terserah lo, enggak terserah lo. Ya. Semua ada imbal baliknya. Ya. Cuman kalau nggak jujur ya itu resikonya tanggung sendiri. Cuma dibutuhkan 3 Mas, jujur, jangan serakah, jangan memilikan. Tegasnya ojo seakan-akan milik dewi ini. Ini adalah milik masyarakat, milik khalayak umum, bukan milik pribadi. Nah saya hanya mengelola, menata untuk regenerasi yang akan datang agar tidak terjadi. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul, baik, bagus sekali teman-teman. Jadi prinsipnya Pak Bandi seperti itu. Mudah-mudahan penerusnya Pak Bandi nanti ketika Pak Bandi sudah tiada, ini harus seperti Pak Bandi ya, harus jujur, harus bisa mengelola tempat ini supaya tetap lestari dan bisa untuk ke anak cucu. Demikian kita meliput dari Dukuh Welo, Kecamatan Doro, Desa Waringin Agung. Desa Waringin Agung, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.